Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang terus? Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang
yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh suatu sukacita kita. Hari ini saya bersama-sama dengan 48 orang bapak dari jemaat Salomende satu Kunjung dan terlibat dalam pelayanan serta bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan di mana TPS berjauh. Saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema sahabat bagi yang berputus asa. Saat kita putus asa, kita menjadi lemah, tidak bersemangat, tidak berdaya, rasanya ingin mati saja. Dalam situasi yang berat seperti itu, kita bahkan merasa sendirian, bahkan merasa Tuhan tidak ada. Tuhan telah meninggalkan kita. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat putus asa? Siapapun dia, semua orang bisa mengalami hal itu. Bahkan Elia, seorang nabi Allah pun pernah mengalami putus asa, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan yang panjang ini. Tetapi bahwa di saat Elia putus asa, merasa frustasi oleh karena beratnya tekanan dalam pelayanannya, Tuhan Allah hadir sebagai sahabat sejati. Saudara-saudara, bacaan tadi mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi di Gunung Horeb, mulai dari dalam perjalanan sampai kemudian peristiwa yang terjadi di Gunung Horeb. Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai, tempat di mana Tuhan Allah pernah berjumpa dan berbicara dengan Musa. Kalau kita baca pasal sebelumnya dari pasal yang kita baca tadi, di Gunung Karmel, Elia sangat percaya diri berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Bahkan dia mampu untuk mengalahkan mereka, mempermalukan mereka. Akan tetapi saat berhadapan dengan Isabel, Elia menjadi tidak. Dia tahu apa pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia memperhatikan seluruh kebutuhan kita, baik secara fisik maupun rohani. Ketika kita merasa lelah, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada, dan kepada kita diberikan kekuatan yang baru. Dia tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Dia memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Terkadang kita mungkin berpikir bahwa saat kita berbeban berat, yang kita butuhkan hanyalah tentang solusi atas persoalan kita. Tapi Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan juga yang lain. Kita bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia mengasihi. Dia sahabat sejati. Kita ingat Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia mengajak, Dia mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita. Saat kita berhadapan dengan beratnya tekanan dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan, larilah kepada Tuhan, jumpailah Tuhan. Dia berjanji memberikan kelegaan kepadamu.
sukacita yang dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sama.
Ebenezer Jawa. Bapak Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana telah disampaikan bahwa selama 2 hari sejak dari kemarin dan hari ini persekutuan kaum Bapak jemaat Salom PP ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan jemaat Ebenezer Jawa dalam melaksanakan kegiatan misa pagi ini. Dan salah satu yang menjadi pelayanan kaum Bapak sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pendidikan kami di jemaat Ebenezer Jawa, kami memberikan sedikit sumbangan sebagai bentuk dukungan bagi pengembangan pendidikan dunia di jemaat Ebenezer Jawa. Dan sadar bahwa pendidikan kami tidak seberapa, karena itu tidak dilihat dari nilainya, tetapi dari kerelaan hati sebagai bentuk persekutuan yang dinyatakan dalam pelayanan bersama ini. Dan apa yang kami berikan berkenaan untuk menjadi paket bagi pengembangan pendidikan di Ebenezer Jawa. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat ini Ebenezer Jawa bersama dengan lembaga pelayanan pendidikan, saya menerima diakonia dari kaum Bapak Salom Dede ini sekitar 100 juta untuk membantu dalam pembangunan gedung Koper. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Bersedia dukungan untuk menjadi motivasi yang kuat bagi kami. Terima kasih untuk Majelis Jemaat ini Salom Dede diberikan sebagai ketua Majelis Jemaat yang sudah hadir bersama dengan kami untuk Tuhan hari sangat yakin jemaat Ebenezer Jawa. Untuk itu kepada anak Yesti Kaji dari Rayon 7 dan anak April Pembuh dari Rayon 8 kami minta untuk bisa ambil tempat di depan. Silakan. Kepada ketua kaum Bapak jemaat Salom Dede, kepada Bapak Ketua kami silakan. Terima kasih. Jangan nama doa ya. Terima kasih. Anak-anak dipersilakan kembali. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk kaum Bapak jemaat ini Salom Dede, UPP, pengurus dan semua kaum Bapak. 48 kaum Bapak yang setia, kaum Bapak yang dermawan, kaum Bapak yang super. Bersama dengan Bu Pendeta Sumeta Paulus Nele, sarjana teologi, sebagai pendeta pendamping sekaligus ketua Majelis Jemaat yang hadir bersama dengan kami berproses selama 2 hari dari kemarin Sabtu sampai dengan hari ini sebentar. Dari malam kami dengan agenda yang begitu padat, kaum Bapak dari Salom Dede tiba jam 4 sore, kami proses sampai jam 11 malam. Mereka masih mau bertahan. Saya bilang tidur Bapak, karena besok masih pagi. Terima kasih juga untuk kaum Bapak Ebenezer Jawa, UPP, pengurus, untuk semua kaum Bapak yang melibatkan diri. Oh iya, saya juga menyampaikan terima kasih untuk istri-istri yang hadir mendampingi suami yang itu. Berapa istri? Boleh berdiri, Bro? Boleh berdiri? Supaya kami kenal. Oke, terima kasih. Ada 3 orang istri. Silakan dulu. Kalau istri-istri ikut
Terima kasih banyak Tuhan memberkati. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, donasi yang diberikan yang pertama sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan gedung mobil. Jangan kita lihat dari nominal atau nilainya, tapi kerelaan hati untuk memberi. Ini satu langkah yang baik untuk kami Indonesia Majalah mulai bergerak, berpacu untuk pembangunan gedung. Karena di antara Bapak Saudara ini ada pengurus yang pentris Nusa Tenggara, Bapak Yus. Ya Bapak Yus, kemudian Om saya boleh tolong cepat sudah. Kami siap untuk membantu. Nanti ke depan mereka makin bantu 1M. Amin ya? Bapak Saudara, kemudian ada donasi khusus untuk anak-anak yatim. Kami bangun komunikasi yang cukup panjang. Mereka minta kalau ada jemaat yang berstatus yatim dari kaum Bapak selama ini mau memberikan sumbangan khusus. Saya bilang bahwa di Jawa ini status yatim. Karena itu yatim dan SD itu yang kami targetkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah usai kebaktian ini, kaum Bapak akan bersama-sama dalam dengan kita, kaum Bapak selama ini, Indonesia Majalah maupun kita semua yang mau berpartisipasi langsung. Kita menikmati kebersamaan pertama. Setelah pertama, kita akan menuju ke sok. Pada sok, Bapak selama ini ada kita, nanti mereka yang banyak tiket masuk. Jadi majelis jemaat mau berkenan punya kesempatan itu kita tahu. Bapak Ibu orang-orang tua tahu. Kita dengan selama ini bapak-bapak yang betul-betul hebat, bapak-bapak yang bertalenta, multi talent. Coba suruh mereka menyanyi, tidak akan habis-habis. Hebat. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Banyak terima kasih kepada kaum bapak dan masyarakat pendek, ibu pendeta yang sudah memberikan dukungan dan perhatian yang luar biasa. Dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperluas keadilannya bagi segala kali. Kiranya tangan Tuhan menuntun sehingga engkau terhormat